bergabung lah kayaknya. Sebenarnya bukan bergabung, dipaksa bergabung. Oh itu karena agendanya sama. Iya. Selamatkan demokrasi. 1 dan 3. Selamatkan demokrasi. Merdeka. Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Saya dikasih penilaian berapa itu? 11 dari 100. Jawaban saya, tak pandai aku silat lidah. Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Niatnya tidak baik, datanya salah. Kalau bahasa Jawa betul, asal jeblak. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru. Dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik
Enggak semua itu. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo,
Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Apa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini.
Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Militer harus kuat. Kalau militer kita lemah, maka negara kita akan ditindas. Negara yang militernya tidak kuat, maka semua kekayaan alamnya akan dirampas bangsa asing dan negara itu akan diduduki oleh bangsa asing. Lalu Prabowo juga mengandaikan dengan Gaza misalnya. Gaza lemah, ditindas karena tidak punya militer yang kuat. Mari kita bedah juga. Jerman kalah perang 2 kali, dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jerman memiliki tentara paling kuat di Eropa, tapi mengapa mereka kalah? Pada Perang Dunia Pertama, Jerman memiliki tentara yang kuat tapi tidak sanggup membuat peluru yang menjadi penentu dari kekuatan militer suatu negara. Ini adalah bukti bahwa militer yang kuat bukan ukuran kekuatan suatu negara. Lalu mengapa negara-negara yang tidak punya militer, kekuatan militer itu bisa tetap menjadi negara berdaulat? Karena kedaulatan suatu negara, kekuatan suatu negara berada di dalam jalur-jalur diplomasi internasional.
Semua pernyataan Prabowo ini tidak berdasar kalau kemudian kita bisa melihat literatur yang sebenarnya gampang kita cari di dalam dunia maya kita. Oleh karena itu, saya dengan ini menyatakan bahwa Prabowo hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya yang sangat militeristik. Jadi penentu dari trajektori keamanan suatu negara itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau tidak punya tentara dia akan menjadi aman. Maka premis yang dilakukan oleh Prabowo bahwa militer harus kuat itu sebenarnya terbantahkan bahwa militer harus kuat adalah penentu dari kekuatan suatu negara. Mari kita bedah secara keilmuan. 1. Tidak semua negara memiliki kekuatan militer. Contoh Jamaika, Andorra, termasuk juga negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Palau, Nauru dan sebagainya. Mereka tetap menjadi negara berdaulat. Mereka tidak punya tentara. Bahkan Jamaika juga tidak punya. Panama juga tidak punya. Ini semua negara berdaulat. Negaranya aman-aman saja. Tapi mereka juga punya satu kesatuan polisi yang sanggup menjaga keamanan bangsa mereka. Mengapa Gaza kemudian ditindas oleh Israel? Karena tidak punya jalur diplomasi dan lobi internasional yang kuat. Jamaika, Costa Rica, Andorra, Vatikan dan sebagainya memiliki jalur diplomasi yang kuat. Jerman memiliki tentara yang kuat, tapi mereka ternyata tidak sanggup memberikan logistik yang kuat terhadap tentaranya. Artinya militer sekali lagi bukanlah penentu dari kekuatan suatu negara. Oleh karena itu kita semua seharusnya sadar bahwa negara ini harus tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, tetap menjunjung tinggi demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada civil supremacy. Prabowo sejak dulu ingin membuat struktur junta militer di dalam negara kita kalau dia berkuasa. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada anggota kepolisian bahwa kekuatan suatu negara bukan hanya di dalam kekuatan militer saja, tapi juga berada di tangan pemolisian yang sangat kuat, pemolisian demokratis, dan juga pemolisian komunitas. Yang terakhir, ada komentar dari Pak Jokowi hari ini yang menyatakan bahwa debat tidak boleh menyerang personal, yang boleh diserang hanya kebijakan, harus substansi. Saya ingatkan sekali lagi, seorang yang mencela-mencela memang tidak punya daya ingat yang kuat. Makanya Pak Jokowi kalau memang ternyata terpukul oleh jagoannya tadi malam yang keok, anjlok, janganlah membuat komentar yang justru sebenarnya menghunjam dadanya sendiri. Pak Jokowi pernah menyerang personal Pak Prabowo dalam debat Pilpres 2019. Debat Pilpres tahun 2019, Pak Jokowi justru menyerang secara personal kepada Prabowo ketika dia mengungkit-ungkit soal kepemilikan tanah 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar di Aceh Selatan. Nah, ini juga diungkap oleh Pak Jokowi dalam debat Pilpres 2019. Apakah itu kebijakan? Bukan, itu personal. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi.
Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan